Nah, sekarang kita coba cari masalah ya, cari masalah terkait dengan infimum. Kita coba cari masalahnya. Orang matematika itu kan suka cari masalah. Ini coba kita berikan satu himpunan A. Himpunan A itu apa? Di sini didefinisikan suatu interval terbuka 0 sampai 1, interval tertutup. Ini kalau di garis bilangan itu lingkaran berlubang, ini lingkaran padat, dan itu gabungan dari 2, 3. Tunjukkan bahwa 0 itu adalah infimum dari A. Maka kalau kita ingin menunjukkan 0 itu adalah infimum dari A, ya berarti ada 2 hal di sana berdasarkan kriteria tadi yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama adalah kita tunjukkan bahwa 0 adalah batas bawah dari A. Bagaimana menunjukkannya? 0 batas bawah dari A. Nah, jelas di sini karena apa? Karena untuk semua atau setiap anggota dari A itu berlaku bahwa 0 selalu lebih kecil sama dengan A, gitu ya. Jadi karena 0 di sini posisinya selalu lebih kecil atau sama dengan A, ini terpenuhi, jadi 0 batas bawah. Sekarang kalau 0 itu sebagai infimum, ya berarti di sana 0 itu adalah batas bawah terbesarnya. Batas bawah terbesarnya. Berarti kalau batas bawah terbesarnya, ya tidak ada yang lebih besar lagi. Kalau ada yang lebih besar lagi, pasti jelas dia bukan batas bawah. Batas bawah terbesar, berarti kalau ada yang lebih besar lagi, jelas dia bukan batas bawah. Ya, kita tunjukkan. Jika kita ambil sembarang epsilon ya sebarang epsilon yang positif tapi sangat kecil ya. Ternyata di sini ada anggota himpunan A, sedemikian juga Y itu lebih kecil dari 0 plus epsilon. Jadi tadi 0 itu kan batas bawah terbesar. Ya, kalau batas bawah terbesar, kalau ditambah dengan bilangan yang sangat kecil sekalipun, pasti dia bukan batas bawah. Kenapa? Karena ada Y yang anggota dari A. Jadi kalau itu di sela-selanya itu ada Y anggota dari A. Karena di sini apa tadi? Ini tadi berubah interval ya. Nah, jadi ada sela-sela antara 0 ditambah epsilon ini ya, 0 dengan 0 ditambah epsilon itu ada sela-selanya. Dengan Y setengah epsilon ya. Kalau ini sudah kita dapatkan Y setengah epsilon. Dari mana kita dapatkan? Kalau yang contoh awal tadi kan belum kita dapatkan X-nya 5 dikurang epsilon. X-nya itu berapa sih X-nya? Ya ini nanti silahkan bisa anda coba, nanti silahkan bisa anda coba. Ini kan kita belum nentuin X-nya berapa sih, X-nya berapa sih ya, gitu. Ya, ini belum kita tentuin X-nya berapa sih ya. Ini X-nya berapa sih, ini X-nya belum tahu kita, X-nya belum tahu, ini X-nya belum tahu ya. Ini nanti bisa dicoba ya. Ini X-nya belum tahu, X-nya berapa sih ya, gitu. Silahkan bisa dicoba. Ini baru kita batas 5 dikurang epsilon itu kurang dari X. Nah, X-nya berapa ya? Di sini sudah sampai taraf kita tunjukkan bahwa Y-nya setengah epsilon. Dari mana kita peroleh? Tadi bahwa 0 itu pasti lebih kecil dari 0 ditambah epsilon. Ini kan bilangan positif. Suatu bilangan yang ditambah dengan bilangan positif pasti lebih besar dari bilangan asalnya. Ya, berdasarkan teorema bahwa ketika A dikurangi B, maka ada di tengah ada sela-selanya. Ini maksudnya ada sela-sela di antara interval ini. Ada bilangan di antara keduanya. Ini mengatakan itu sebenarnya A lebih kecil dari setengah A ditambah B kurang dari B. Untuk itu tadi 0 kan lebih kecil dari 0 ditambah epsilon. Maka ini sebagai A, ini sebagai B ya. Ya, ini sebenarnya setengah dalam kurung 0 ditambah 0 plus
epsilon gitu ya. Nanti silakan kalau masih bingung ini dilengkapi. Jadi ini ada 0 ditambah 0 tambah epsilon gitu ya, sehingga diperoleh 0 lebih kecil dari setengah epsilon, lebih kecil dari 0 plus epsilon. Jadi tadi kita bisa menunjukkan kita bisa menunjukkan bahwa 0 itu kan lebih kecil dari 0 plus epsilon. Kalau ini kan batas bawah terbesar, kita ingin tunjukkan bahwa ada yang lebih besar dari batas bawah terbesar, tetapi dia bukan batas bawah gitu. Kalau ini batas bawah terbesar, kalau ada yang lebih besar, dia bukan batas bawah. Kita bisa tunjukkan. Ternyata ada Y di sini, ada Y. Y-nya berapa Y-nya? Y-nya setengah epsilon. Setengah epsilon. Ini bisa kita sampai taraf bisa tunjukkan. Gitu. Jadi terbukti ya 0 infimum dari A. Ya nanti bisa diulang-ulang membacanya, nanti bisa lebih, insya lebih paham. Selanjutnya kita masuk ke sifat kelengkapan ya. Inilah keistimewaan atau keunikan dari bilangan real. Jadi di sana ada sifat kelengkapan. Jadi setiap himpunan tak kosong, himpunan bilangan real yang terbatas ke bawah itu pasti mempunyai infimum, yang terbatas ke atas pasti dia memiliki supremum. Berbedanya kalau kita berbicara tadi sempat saya sampaikan, sempat saya singgung. Berbeda kalau kita berbicara bilangan rasional ya. Bilangan rasional itu kalau kita cermati garis bilangannya pasti nanti garis bilangannya apa? Ada lingkaran berlubangnya. Karena di antara bilangan rasional itu pasti ada bilangan apa? Bilangan ya tidak rasional atau bilangan irasional kan gitu. Ya terkait dengan sifat kelengkapan ini ya ini sebenarnya hanya mengulas dari himpunan terbatas dan infimum dan supremum. Terkait dengan sifat kelengkapan ya ini tadi untuk membuktikan suatu supremum ya kita tunjukkan bahwa bilangan itu adalah batas atas, dan kita tunjukkan bahwa kalau batas atas ya tidak ada bilangan yang lebih kecil dari bilangan itu kan gitu. Kalau di sini U supremum dari S ya kita tunjukkan U batas atas, dan kita tunjukkan bahwa tidak ada batas atas yang lebih kecil dari U gitu ya. Ya nanti bisa dibaca berulang-ulang, ini sudah narasinya sudah sangat gamblang ini. Ya kita coba berikan satu contoh lagi ya. Kita coba satu contoh lagi. Ada interval 0 X 0 sampai 1 untuk X-nya bilangan real. Tunjukkan bahwa supremum dari A itu 1. Tapi apa kalau supremumnya 1 ya, kita tunjukkan bahwa 1 batas atas. Berdasarkan definisi dari himpunan A, di sana jelas bahwa 1 itu selalu lebih besar sama dengan dari setiap anggota A. Karena tadi intervalnya ini kan ya. Jadi 1 itu selalu lebih besar atau sama dengan setiap anggota dari A. Kemudian yang kedua, tidak ada batas atas yang lebih kecil dari 1. Nah, kita ambil sembarang epsilon untuk menunjukkannya. Ya, di sini kita coba menggunakan kaidah persekitaran ya, ada radius ya. Kita mengambil kemungkinan batas atas yang lain ya. Sini radiusnya kita ambil epsilonnya 2 ya, epsilonnya 2. Coba kita, kalau epsilonnya atau persekitarannya 2 itu kan ada kemungkinan bahwa epsilon itu di antara 0 sampai 2 ada epsilonnya itu lebih dari 2, lebih besar sama dengan 2. Ya kita coba breakdown satu-satu dari ini. Sekali lagi di sini kenapa Pak epsilonnya kita ambil 2? Di sini kita ingin menunjukkan kemungkinan batas atas yang lain yang meliputi ini. Sehingga nanti kalau kita ambil 0 epsilonnya di antara 0 dan 2, kan ada kemungkinan di sana ada batas atas yang lain.
ada nggak yang batas atas yang lain itu yang lebih kecil dari 1? Ya, kita tunjukkan di sini. Untuk interval yang pertama ternyata ada di sana, ada anggota dari A, sehingga di sini 1 dikurangi epsilon itu lebih kecil dari K. K-nya 1 dikurangi setengah epsilon. Nah, diperoleh dari mana ini? Nah, kita ambil tadi batas atas tadi 1 kan. Berarti kalau 1 itu dikurangi epsilon, epsilon di antara ini tadi, di antara 0 sampai 2 ini kemungkinan tadi yang berada di sana. 1 dikurangi epsilon itu pasti lebih kecil dari 1. Ya enggak, kita gunakan teoremanya lagi. Satu ini kan gitu. Diperoleh K 1 dikurangi setengah epsilon. Ini K-nya kan tadi di antara ini. Sekali lagi, ini batas atas terbesar. Kalau ini analoginya batas atas terbesar, ketika kita kurangi, maka itu ada anggota dari himpunan A yang berada di sela-selanya. Maka kita tunjukkan, nah, di sini kita asumsikan sebagai K. K-nya siapa? K-nya kita boleh 1 dikurangi setengah epsilon. Hal ini menunjukkan K bukan batas atas lagi. K bukan batas atas. Nah, ini menunjukkan bahwa K bukan batas atas. Gitu ya. Karena K itu anggota dari A itu sendiri. K itu anggota dari A itu sendiri kan gitu. Seperti itu ya. Jadi tidak ada batas atas yang lebih kecil dari 1. Tidak ada batas atas yang lebih kecil dari 1. Jadi sekali lagi ini tadi kalau kita kurangi 1 dikurangi epsilon ini tadi, di sana bukan batas atas lagi karena terdapat K yang anggota dari A. K bukan batas atas kan. Ini menunjukkan K bukan batas atas. Tapi K malah sebagai siapa? Sebagai anggota dari A. Untuk epsilon lebih besar dari 2 ya 1 dikurangi epsilon ini jelas dia semua anggota dari A. Kenapa ini? Kenapa? Ya silakan direnungkan. Kalau epsilonnya lebih besar dari 2, 1 dikurangi epsilon ini pasti lebih kecil dari X ya, lebih kecil dari X ini kan. Nah, jelas dia lebih kecil dari ini kan. Ini lebih besar dari 2, malah lebih kecil dari X. Jadi semua K anggota dari A. Ini jelas. Jadi supermum dari A adalah 1. Terbukti ya. Nanti silahkan dibaca berulang-ulang. Untuk memahami ini perlu dibaca berulang-ulang. Sehari 3 kali mungkin kan gitu. Seminggu insya Allah bingung. Insya Allah bingung. Ya enggak, nanti insya Allah paham nanti insya Allah paham. Ya, ini ada satu contoh lagi, nanti silahkan bisa direnungkan lagi, dibaca lagi ya. Ya saya rasa kita sampai sifat kelengkapan dulu aja ya. Kita pelan-pelan saja. Ya tidak usah melihat tetangga sudah sampai jauh. Tapi kita coba pelan-pelan tapi pemahaman kita kuat. Saya tidak ingin kita terjebak pada pembuktian yang hanya sebatas kasuistis saja, sebatas angka-angka saja. Saya tidak ingin seperti itu. Ya saya rasa ini dulu untuk perkuliahan sesi kali ini ya. Nanti insya Allah bisa dilanjutkan untuk sesi berikutnya.